Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Sandi Saputra dengan NIM 2020 53015. Di sini saya akan memaparkan tentang isi dasar akuntansi pertemuan pertama. Baiklah, langsung saja. Pertama, tujuannya ialah menguraikan karakteristik sebuah perusahaan. Yang kedua, menguraikan peran akuntansi dalam perusahaan. Yang ketiga, menguraikan pentingnya etika bisnis dan prinsip-prinsip dasar perilaku yang etis. Dan yang keempat, menguraikan profesi akuntansi. Yang kelima, mengikhtisarkan perkembangan prinsip-prinsip akuntansi dan mengaitkannya dengan praktik akuntansi. Yang keenam, membuat persamaan akuntansi dan menjelaskan setiap unsur dalam persamaan tersebut. Untuk poin selanjutnya, yang ketujuh, menjelaskan bagaimana transaksi bisnis dapat dinyatakan dalam perubahan-perubahan yang terjadi pada tiga unsur dasar persamaan akuntansi. Yang kedelapan, menguraikan laporan keuangan perusahaan, maksudnya laporan keuangan perusahaan perseorangan, dan menjelaskan bagaimana laporan-laporan tersebut saling berhubungan. Dan yang terakhir, menggunakan rasio kewajiban terhadap ekuitas pemilik untuk menganalisis kemampuan bertahan perusahaan dalam kondisi bisnis yang buruk. Oke, next. Dapat kita ketahui bersama di sini adalah jenis-jenis perusahaan. Yang pertama ini merupakan perusahaan manufaktur. Bisa kita lihat ini adalah contoh dari beberapa perusahaan manufaktur, dan ini adalah produk-produk yang dihasilkan atau yang diproduksi oleh perusahaan manufaktur. Yang ini contohnya adalah perusahaan Honda dengan produk-produknya yaitu mobil dan motor. Selanjutnya Intel ya, dengan produknya yaitu komputer. Selanjutnya ini ada Boeing, kita ketahui itu pesawat terbang ya, perusahaan pesawat terbang. Selanjutnya Nike, produk sepatu dan pakaian olahraga, bidang olahraga ini sport. Selanjutnya perusahaan Coca-Cola, oke. Produknya adalah minuman, terutama minuman yang mengandung soda, seperti itu. Selanjutnya adalah perusahaan Sony yang merupakan pabrik atau perusahaan dari barang elektronik. Selanjutnya ini adalah jenis perusahaan di bidang dagang. Ini perusahaan Carrefour, produknya adalah barang kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya Kids Station yang memberikan produk mainan anak-anak terutama ya. Selanjutnya Electronic City yang memiliki produk barang-barang elektronik. Selanjutnya adalah Lands End, memiliki produk pakaian. Dan selanjutnya adalah Amazon.com, memiliki produk buku, CD drive, video mungkin ya. Ini ada produk lainnya itu termasuk video juga. Oke, selanjutnya adalah jenis perusahaan bidang jasa ini. Ini merupakan contoh perusahaannya, dan ini produk yang dihasilkan oleh beberapa perusahaan yang ada di sebelah nih. Ini perusahaan Disney memiliki produk yaitu hiburan.
Selanjutnya Garuda Indonesia. Kita ketahui bersama ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang transportasi. Dan selanjutnya Marriott Hotel, sesuai namanya di bidang perhotelan ya. Ini ada Citibank, bidang keuangan dan perbankan, dan Telkomsel ini, bidang telekomunikasi tentunya. Oke, selanjutnya ini jenis-jenis organisasi perusahaan. Jenis-jenis organisasi perusahaan. Kalau tadi jenis dari perusahaan, bidang manufaktur, jasa, maupun dagang. Kalau ini jenis organisasi perusahaan, ada perusahaan perseorangan atau proprietorship. Yang kedua persekutuan, bisa kita sebut dengan partnership. Yang ketiga ini corporation ya, atau bisa disebut dengan perseroan terbatas atau PT. Oke, untuk penjelasannya ini tadi perusahaan perseorangan atau proprietorship, ya tentunya dimiliki oleh perorangan. Ini sebagai contoh toko Ani, toko yang dimiliki oleh seorang bernama Ani, dimiliki oleh satu orang, makanya dinamakan sebagai perusahaan perorangan. Untuk keunggulannya bisa kita lihat ini adanya kemudahan pengaturan. Selanjutnya biaya pengelolaan yang rendah. Kenapa bisa dikatakan kemudahan pengaturan? Ya sesuai tadi judul dari pembahasan ini, perusahaan perseorangan. Maka toko ini itu diatur oleh satu orang, oleh satu pemilik. Jadi adanya kemudahan pengaturan. Lalu biaya pengelolaan yang rendah. Lalu kelemahannya sumber daya keuangan yang terbatas. Pasti kalau perusahaan perseorangan ini pemiliknya tidak memiliki sumber daya keuangan yang lebih, pasti tentu barang yang dijual atau produk yang dihasilkan nanti juga terbatas sesuai dengan sumber daya keuangannya yang dimiliki tadi. Selanjutnya kewajiban yang tidak terbatas. Oke, next. Perusahaan persekutuan atau partnership biasanya dimiliki oleh 2 atau lebih individu. Maksudnya ini adalah 2 orang atau lebih ya. Contohnya di sini adalah toko Ani dan Tini. Toko Ani dan Tini berarti sebuah toko yang dimanage oleh 2 orang, yaitu bernama Ani dan bernama Tini. Untuk keunggulannya, sumber daya keuangan yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan perseorangan. Oh pasti, karena di sini perusahaan atau toko ini dikelola oleh 2 orang, sedangkan tadi yang perusahaan perseorangan itu dimiliki oleh satu orang, satu individu. Maka dari itu sumber daya keuangannya juga pasti lebih besar yang persekutuan atau partnership ini 2 orang. Lalu tambahan keahlian manajemen, ibaratnya seperti ini, kalau ada 2 orang yang memanage itu, misal satu sebagai penggerak, yang satu sebagai pemikir. Jadi keahlian atau kemampuan untuk memanage itu bertambah. Selanjutnya adalah kelemahannya ini kewajiban yang tidak terbatas. Oke, next. Selanjutnya nih korporasi atau corporation. Korporasi dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah sebagai badan hukum yang terpisah. Ya, misalnya tadi PT ya, secara terbatas PT Makmur. Untuk keunggulannya, kemampuan untuk mendapatkan sumber daya dalam jumlah besar melalui penerbitan saham. Biasanya pendapatan ini melalui saham. Untuk kelemahannya itu adalah pengenaan pajak ganda atau
bisa kita kenal dengan double taxation, pengenaan pajak ganda. Oke, next. Strategi bisnis. Strategi bisnis adalah serangkaian rencana dan tindakan terintegrasi yang didesain bagi perusahaan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan melebihi pesaingnya sekaligus untuk memaksimalkan laba. Nah, itu strategi bisnis ini terdiri atas ini 2 poin, yaitu yang pertama strategi biaya rendah, yang kedua adalah strategi diferensiasi. Selanjutnya ini strategi penjelasan dari strategi biaya rendah. Berdasarkan strategi biaya rendah, suatu perusahaan mendesain dan menghasilkan produk atau jasa dengan kualitas yang diterima konsumen pada biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan para pesaingnya. Contohnya yaitu perusahaan Lion Air, pesawat terbang ya, dan air mineral fit, air mineral, di mana kita ketahui perusahaan ini menerapkan strategi biaya rendah. Lion Air itu memberikan strategi ini agar nantinya kualitas yang diterima konsumen itu biayanya lebih rendah dibandingkan dengan para pesaingnya. Jadi konsumen-konsumen yang lain, konsumen-konsumen itu memilihnya perusahaan ini nanti karena tadi biaya lebih rendah, namun kualitasnya itu bisa disandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang lain yang sejenis. Begitu juga dengan air mineral fit. Kalau kita lihat di minimarket, supermarket, memang harga dari air mineral fit ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan produk lain, misal Le Mineral dan Aqua seperti itu. Selanjutnya strategi diferensiasi. Berdasarkan strategi diferensiasi, sebuah perusahaan mendesain dan menghasilkan produk atau jasa yang memiliki kekhususan atau karakteristik yang unik sedemikian rupa sehingga konsumen bersedia membayar harga yang lebih tinggi dibandingkan harga yang umum. Contohnya yaitu desainer Bian dan Electrolux. Mereka ini perusahaan-perusahaan ini berani berani untuk membuat hal yang beda atau hal yang khusus yang perusahaan lain itu tidak punya. Intinya seperti itu. Makanya ini berani untuk memberi harga tinggi karena kualitas yang diberikan itu berbeda dari yang lainnya. Seperti itu. Selanjutnya adalah rantai nilai sebuah perusahaan. Ini ya definisinya. Rantai nilai adalah cara yang dilakukan perusahaan untuk memberi nilai tambah bagi pelanggannya melalui pemrosesan input menjadi produk atau jasa. Jadi nantinya rantai nilai ini menghasilkan keuntungan bagi perusahaan untuk menambah value, untuk menambah nilai. Untuk itu menjadi pemrosesan input menjadi produk atau jasa. Jadi seperti kesinambungan input, proses bisnis, lalu ke produk atau jasa tadi, lalu ke nilai pelanggan. Nanti ini seperti satu kesatuan. Makanya tadi disebut dengan rantai nilai. Selanjutnya adalah pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan, ini pengertiannya ya. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan itu adalah perorangan
atau entitas yang mempunyai kepentingan dalam menentukan kinerja perusahaan, atau biasanya itu disebut dengan business stakeholder, yaitu tadi pihak yang berkepentingan. Contohnya itu adalah ini, pihak berkepentingan internalnya pemilik, manajer, karyawan. Untuk eksternalnya adalah pelanggan, kreditor, dan pemerintah. Selanjutnya ini ya proses penyediaan informasi. Yang pertama, mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan. Ini tadi untuk internalnya pemilik, manajer, karyawan. Untuk eksternalnya pelanggan, kreditor, dan pemerintah. Selanjutnya, yang kedua, menilai kebutuhan informasi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, yang ketiga, mendesain sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan. Tadi ya, pihak internal sama pihak eksternal. Lalu yang keempat, mencatat data ekonomi berkaitan dengan aktivitas dan peristiwa bisnis. Nanti dicatat, nanti menjadi sistem informasi akuntansi atau SIA. Next, yang kelima, menyusun laporan keuangan untuk pihak yang berkepentingan. Ya, jadi menyusun nanti menjadi sistem informasi akuntansi. Ini merupakan sistem untuk mengolah laporan keuangan yang nantinya disusun. Nah, ini fungsinya disusun sebagai laporan keuangan untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Ini disusun menjadi SIA, lalu diserahkan, diberikan untuk pihak yang berkepentingan. Ini tadi internalnya ada pemilik, manajer, karyawan. Untuk eksternalnya ada pelanggan, kreditor, dan pemerintah. Oke, next. Etika bisnis. Etika bisnis, prinsip moral yang menjadi dasar bagi perilaku yang etis. Yang pertama, hindari pelanggaran etika yang kecil. Ini merupakan etika-etika yang harus dipegang oleh pelaku bisnis. Hindari, bisa mungkin hindari pelanggaran, sekecil apapun itu. Selanjutnya, pusatkan perhatian pada reputasi jangka panjang. Yang ketiga, bersiaplah menghadapi konsekuensi yang kurang baik bagi diri Anda bila berpegang pada perilaku etis. Bersiaplah menghadapi konsekuensi. Jadi intinya sini itu adalah bertanggung jawab. Berani bertanggung jawab, berani bertindak, berani bertanggung jawab. Bersiaplah menghadapi konsekuensinya. Oke, next. Profesi akuntansi. Akuntan yang bekerja pada perusahaan bisnis atau organisasi nirlaba disebut sebagai akuntan swasta. Oke. Perusahaan bisnis atau organisasi nirlaba. Jadi gini ya, akuntan yang bekerja pada perusahaan bisnis atau organisasi nirlaba itu terikat pada akuntansi privat. Sebenarnya seperti itu, lalu disebut sebagai akuntan swasta. Kedua, poin selanjutnya, akuntan dan stafnya yang memberikan jasa akuntansi berdasarkan honor disebut sebagai akuntan publik. Lalu ada tambahan, yaitu bidang akuntansi khusus yang merupakan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Seperti itu. Selanjutnya, next, prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang pertama adalah konsep entitas usaha.
Konsep ini mengharuskan agar aktivitas usaha dicatat secara terpisah dari aktivitas pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain seperti ini, membatasi data ekonomik dalam sistem akuntansi pada data yang langsung berhubungan dengan aktivitas bisnis. Jadi data itu dipisah-pisah dari aktivitas pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi data ekonomiknya eh, dibatasi dalam sistem akuntansi yang langsung berhubungan dengan aktivitas bisnis tadi. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah konsep biaya. Konsep biaya adalah dasar untuk mencatat harga pertukaran atau biaya akuisisi dalam catatan akuntansi. Yang ketiga adalah konsep objektivitas. Konsep ini mengharuskan agar catatan dan laporan akuntansi didasarkan pada bukti yang objektif, yang berarti bukti nyata. Jadi ini objektif, yang berarti laporan ini didasarkan pada bukti yang objektif atau bukti nyata yang berdasar pada data yang real dan mampu dipertanggungjawabkan. Ini didasarkan pada bukti ya, bukti dan yang objektif. Objektif itu data, jadi sesuai data. Dan tentunya pasti real, tidak dibuat-buat. Seperti itu. Selanjutnya yang keempat, konsep unit pengukuran. Konsep ini mengharuskan data ekonomi dicatat dalam satuan mata uang. Maksudnya di sini itu dicatat dalam satuan mata uang bisa bentuk rupiah, dolar maupun mata uang asing lainnya. Seperti itu. Dan next, sudah selesai. Ya, jadi seperti itu pemaparan isi dari materi pertemuan pertama, dan cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.